Selamat datang di Sahabat Gerakan Rakyat Channel, tempat kita membahas kemajuan bangsa yang sungguh mencerdaskan. Pernahkah Anda berpikir, apa yang lebih penting bagi masa depan anak bangsa? Perut kenyang sesaat, atau pikiran yang lapar akan ilmu pengetahuan? Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah proyek yang katanya mulia, tapi ironisnya, justru berpotensi membonsai nalar generasi penerus. Bersiaplah untuk melihat bagaimana sebungkus nasi bisa jadi lebih bernilai daripada sebundel buku. Jika Anda termasuk yang tercerdaskan oleh tayangan seperti ini, dan merasa kenyang dengan ironi politik bangsa, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas sebagai tanda setuju, atau mungkin hanya karena jari Anda lapar untuk menekan sesuatu. Sampaikan juga unek-unek Anda di kolom komentar. Siapa tahu, curhatan Anda bisa jadi lebih bergizi daripada menu makan siang gratis. Jangan lupa juga, sebarkan pencerahan ini ke teman dan kerabat dengan menekan tombol bagikan. Semakin banyak yang kenyang dengan ironi, tentunya semakin bagus. Dan yang terpenting, jika Anda tidak ingin ketinggalan kebodohan-kebodohan berikutnya yang disajikan dengan nikmat, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di saluran Sahabat Gerakan Rakyat ini, kita akan terus mengenyangkan Anda dengan hidangan politik yang lezat dan bergizi. Mari kita mulai pesta intelektual yang mengenyangkan ini. Pendidikan generasi nasi kotak, mengenyangkan perut, memiskinkan nalar. Proyek makan siang gratis MBG memang menarik. Bukan karena terobosan revolusionernya, tapi karena efektivitasnya dalam menggeser fokus pendidikan bangsa, dari kecerdasan berpikir menjadi kecerdasan menelan. Anak-anak bukan sekadar akan mahir menelan makanan, tetapi juga akan terlatih untuk menerima kebijakan negara tanpa mempertanyakan. Narasi ini bukan sekadar sinisme, melainkan cerminan realitas yang menyinggung wawasan ilmiah dalam psikologi sosial dan ilmu politik. Para penguasa yang paranoid terhadap kritik, tahu betul bahwa kebutuhan dasar, seperti rasa lapar, dapat menjadi alat kontrol yang sangat ampuh. Teori hierarki kebutuhan Maslow, secara implisit menjelaskan hal ini. Ketika kebutuhan fisiologis, makanan dan minuman, belum terpenuhi, manusia akan cenderung memprioritaskan hal tersebut di atas kebutuhan lain, termasuk kebutuhan akan pengetahuan, aktualisasi diri, dan kritik sosial. Di bawah payung kebijakan ini, pendidikan perlahan kehilangan esensinya. Ia bukan lagi tentang membentuk individu yang merdeka dan kritis, melainkan tentang mengamankan stabilitas politik. Pikiran yang seharusnya diisi dengan logika, sains, dan imajinasi, kini digeser ke lambung yang diisi nasi kotak. Ironisnya, generasi kita semakin fasih menghafal daftar menu, daripada daftar masalah bangsanya. Fenomena ini, sejalan dengan konsep bread and circuses, dari zaman Romawi kuno, di mana penguasa menjaga rakyat tetap tenang, dengan menyediakan makanan dan hiburan, sehingga mereka mengabaikan isu-isu politik yang lebih besar. Suatu siang, di sebuah kelas 1 SD swasta, pertanyaan polos seorang anak terdengar getir. "Bu, belatung sama keracunan, bahasa Inggrisnya apa?" Pertanyaan ini mengungkap inti masalahnya. Anak itu tadi diajak memahami mengapa belatung bisa ada di piring atau bagaimana keracunan dapat terjadi, sebab itu adalah masalah struktural. Ia hanya diajarkan cara menyebutnya dalam bahasa asing. Sementara itu, masalah mendasarnya tetap berada di meja makan bangsa, tak tersentuh oleh pendidikan yang hanya menyentuh permukaan. Di sisi lain, narasi yang ditawarkan Anies Baswedan terlihat kontras. Ia menawarkan visi pendidikan yang lebih substansial, pendidikan berkualitas untuk mencerdaskan anak bangsa, yang melatih berpikir kritis dan membentuk warga negara yang berbudaya serta bermartabat. Namun, visi ini seolah terbentur dengan kenyataan pahit, bahwa banyak orang tua, yang terjebak dalam masalah ekonomi, terpaksa lebih memilih makan siang gratis hari ini, ketimbang masa depan anaknya besok. Ini adalah dilema tragis di mana kebutuhan jangka pendek mengalahkan investasi jangka panjang. Maka, gerakan rakyat ini hadir sebagai ajakan untuk membangun bangsa dari fondasi akal sehat, bukan dari angka survei. Ini adalah seruan untuk berjuang demi politik perut, bukan politik pikiran. Ini adalah ajakan untuk tidak terjebak dalam ilusi kenyang dan kembali menuntut hak kita untuk berpikir dan berpendidikan.